Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pelanggan untuk selalu menjaga barang bawaannya. Jika ada barang yang tertinggal, segera laporkan kepada petugas, karena KAI memiliki prosedur resmi melalui layanan Lost and Found. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita, KAI di Pertiga Palembang ajak penumpang bawa tumbler dan jaga barang bawaan untuk perjalanan yang aman dan ramah lingkungan. Kompetisi Serja International Championship 2025 di Palembang menjadi momentum memunculkan karakter muda potensial daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini, hari Minggu 30 November 2025 bersama saya Dela Wawi. KAI di Pertiga Palembang ajak penumpang bawa tumbler dan jaga barang bawaan untuk perjalanan yang aman dan ramah lingkungan. PT Kereta Api Indonesia dari Pertiga Palembang terus mendorong terciptanya perjalanan yang lebih ramah lingkungan dan aman melalui kampanye Jangan Lupa Bawa Tumbler, serta himbauan menjaga barang bawaan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen KAI dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sekaligus menumbuhkan budaya perjalanan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Manajer Humas KAI dari Pertiga Palembang Aida Suryanti menjelaskan bahwa sejumlah stasiun keberangkatan KA jarak jauh seperti stasiun Kertapati dan Lubuk Linggau telah dilengkapi dengan fasilitas water station. Fasilitas ini memungkinkan pelanggan mengisi ulang air minum menggunakan tumbler pribadi sebelum naik kereta, sehingga perjalanan lebih hemat, juga membantu menekan jumlah sampah botol plastik. KAI juga terus memperluas pemasangan water station ke seluruh stasiun keberangkatan secara bertahap. Kami juga mengimbau pelanggan untuk selalu menjaga barang bawaannya. Jika ada barang yang tertinggal, segera laporkan kepada petugas, karena KAI memiliki prosedur resmi melalui layanan Lost and Found. Ditambahkan Aida, selain mengajak pelanggan untuk berperilaku ramah lingkungan, KAI juga turut menghimbau agar penumpang meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan masing-masing. Layanan Lost and Found disediakan di setiap stasiun naik turun penumpang, dengan petugas yang bertugas mencatat, menyimpan, dan mengamankan barang temuan hingga diambil pemiliknya. Pada semester 1 2025, KAI dari Pertiga Palembang mencatat 33 barang tertinggal dengan nilai total 78 juta rupiah, yang seluruhnya dikembalikan sesuai prosedur, menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan bagi penumpang. Aida menegaskan pentingnya kebiasaan membawa tumbler serta menjaga barang bawaan selama perjalanan. Ia mengajak pelanggan segera melaporkan apabila kehilangan atau meninggalkan barang, karena KAI memiliki mekanisme resmi melalui layanan Lost and Found. KAI dari Pertiga Palembang berharap langkah sederhana seperti membawa tumbler, menjaga barang pribadi, dan mematuhi imbauan petugas dapat mendukung terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi seluruh pengguna transportasi publik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Penuhi kebutuhan gizi anak bangsa, pelaksana MBG di SD 107 Palembang terus berjalan. Program makan bergizi gratis MBG untuk anak sekolah merupakan program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa-siswi di sekolah, guna meningkatkan gizi dan kesehatan mereka. Salah satunya di SD Negeri 107 Palembang, yang sudah mendapatkan program MBG sejak Januari 2025. Menu yang disediakan bervariatif, mulai dari telur, ayam, daging, sayur, buah, hingga susu, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kalori anak per hari. Koordinator Pendistribusian MBG, Febi Indahsari, mengatakan jumlah makanan bergizi yang diterima sekolah mencapai 885 porsi per hari. Pendistribusian dilakukan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi pukul 8 untuk kelas 1, 2, 5, dan 6,
serta sesi siang pukul 12 untuk kelas 3 dan 4. Awal tahun di bulan Januari semester kedua. Kalau untuk kriteria anak-anak dari mulai gizinya itu sudah cukup, udah bagus, variatif juga, ada telur, ada ayam, ada dagingnya juga, ada susunya juga. Gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kalori anak per hari. 885. Iya. Untuk kelas? Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dibagi per sesi 1 dan sesi 2. Sesi 2-nya itu di jam 12 diantar paginya 441 diantar jam paling lambat itu jam 8.20 jam 12. Pantauan RRI dimulai awal Desember nanti, pembagian MBG tetap berlangsung seperti biasa. Untuk siswa kelas 1 dan 2, pengiriman makanan bergizi dari dapur SPPG tidak dilakukan, karena siswa sudah memasuki masa libur setelah ujian semester. Para siswa yang ditemui di lapangan mengaku senang dengan program MBG karena menu-menu makanan yang enak. Juga menyampaikan harapan program ini dapat terus berlanjut dengan peningkatan kualitas dan ragam menunya. Erlin Fartesa melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Hadapi perayaan Natal, sejumlah bus akap siap tambah armada. Menghadapi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru Nataru yang diprediksi akan meningkat signifikan pada tahun ini, sejumlah penyedia jasa angkutan antar kota dan antar provinsi akap memanfaatkan momen tersebut dengan menambah armada pengangkutan orang. Salah satu agen perjalanan yang ditemui RRI di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Alisa Travel menyiapkan strategi menggandeng mitra penyedia mobil untuk menambah armada saat terjadi lonjakan penumpang. Jaga rute Palembang Jambi PP mobilnya. Jangan sampai kekosongan di Palembang, jangan sampai kekosongan di Jambi. Mesti tetap jalan terus Mbak mobilnya. Datang langsung. Jadi kalau menjelang Natal ada Kak, lebih banyak gabungan sama bantuan biasanya. Dari rekan travel juga Kak. Rekan travel. biasanya kalau dalam satu hari itu perjalanan berapa orang sih Mbak penumpang? Penumpang paling maksimal 5 Mbak dalam satu mobil. Petugas loket Alisa Travel, Fadila, mengatakan peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak November meski tidak terlalu signifikan. Pada Desember nanti, jumlah penumpang diprediksi akan lebih tinggi. Saat ini jadwal perjalanan berlangsung 6-7 kali dalam sehari dengan jumlah perjalanan 5 armada dalam satu jadwal. Saat terjadi lonjakan penumpang, pihaknya akan meminta bantuan rekan agen travel mitra untuk menambah jumlah armada. Fadila menambahkan, saat ini Alisa Travel melayani perjalanan di lintas timur Sumatera, tujuan Jambi, Pekanbaru, Sarolangun, Singkut, Dumai, dan Bandar Lampung. Menurutnya, tujuan Jambi dan Bandar Lampung yang paling tinggi peminatnya. Selain itu, pihaknya akan memberikan layanan prima dengan memastikan kesiapan armada maupun sopir sebelum perjalanan, dengan melakukan inspeksi kendaraan, servis, dan memastikan sopir dalam kondisi fit dan memakai masker dalam perjalanan. Harapannya kondisi di jalanan tidak mengalami kendala sehingga perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar sehingga penumpang dapat sampai tujuan sesuai waktu yang sudah direncanakan. Ega Duyanti melaporkan. Angka kunjungan masyarakat di Puskesmas Sako Palembang meningkat 30% seiring berjalannya program cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis CKG yang dicanangkan pemerintah pusat dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diminati masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan warga ke Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas. Salah satunya di Puskesmas Sako Palembang. Ketua Mutu Puskesmas Sako Sri Yuniarti kepada RRI mengatakan, kunjungan masyarakat di Puskesmas Sako meningkat sekitar 30% sejak dicanangkannya program kesehatan gratis pada Februari 2025. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kesehatan berimbas pada jumlah kunjungan untuk memeriksakan kesehatan melalui program CKG yang didominasi usia anak-anak dan dewasa. Program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yaitu ada pemeriksaan kesehatan gratis yang bisa dilakukan setiap ulang tahun. Ya, jadi kan masyarakat harusnya bisa aware ya bahwa oh iya saya harusnya medical check up. Nah, jadi ada medical check up sederhana, programnya gratis dari pemerintah yang disediakan
bisa dilakukannya di puskesmas setiap setahun sekali dan di tanggal ulang tahun. Tapi kalau untuk sekarang mau nggak tanggal ulang tahun Bisa pun, juga. monggo silakan datang. Sri menambahkan, dengan penerapan program cek kesehatan gratis ini, Puskesmas Sako juga menyiapkan SDM dan tenaga medis. Menurutnya, seluruh puskesmas dan tenaga medis sudah seharusnya siap untuk terus melayani masyarakat. Divya Oktavani melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Dan tim JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kompetisi Serjaya International Championship 2025 di Palembang menjadi momentum memunculkan karateka muda potensial daerah. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan memanfaatkan Sriwijaya International Taekwondo Championship 2025 bukan sekedar sebagai arena kompetisi, tetapi juga momentum untuk memetakan dan memunculkan bibit unggul taekwondo daerah. Dalam kejuaraan yang diikuti 3.500 peserta dari 24 provinsi dan 4 negara ini, panitia menilai banyak atlet muda Sumsel mulai menunjukkan potensi menjanjikan, terutama pada nomor Kyurugi dan juga Pomse. Sekretaris Panitia Pelaksana Charlie Junisef Pratama mengatakan antusias peserta di luar perkiraan. Jumlah kontingen yang datang sangat membludak dan menunjukkan tingginya minat pada kejuaraan internasional ini. Luar biasa karena memang karena ini pertama event internasionalnya sehingga orang-orang berebutan. Tentu saja kami dari panitia Ibu Ketum itu kerepotan menolak karena sudah batas jumlah peserta sudah ada. Jadi kita di sini menolak tentu hampir 1.000 orang untuk datang karena memang sudah ada aturannya cuma 3.500. Panitia menilai tingginya tingkat persaingan justru menjadi sarana evaluasi pembinaan atlet lokal. Melalui pertandingan yang melibatkan taekwondoi nasional hingga mancanegara, kemampuan atlet Sumsel bisa diukur lebih objektif dan diarahkan untuk masuk jalur pembinaan jangka panjang. Usai turnamen internasional ini, Sumsel dijadwalkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional resmi dari pengurus besar Taekwondo Indonesia, yang dinilai akan memperkuat posisi Sumsel sebagai daerah pembinaan taekwondo berprestasi. Dari Kabarin Sport City, Hari Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. KAI di Pro 3 Palembang di Palembang menjadi momentum memunculkan karateka muda potensial daerah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delawawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.